warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Terima kasih atas kunjungannya. Sehat selalu buat pemirsa dimanapun berada. Oke, di sini saya akan coba memperbaiki sebuah aki dan ada beberapa masalah pada aki yang saya akan perbaiki dan bagaimana untuk selanjutnya. Simak terus. Saya gunakan sebuah sun restore 5 watt 10 ohm. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman-teman, di sini saya akan gunakan sun restore 5 watt 10 ohm ini untuk melihat dari sebuah arus dari aki yang akan saya perbaiki. Oke, dan di sini sudah saya siapkan sebuah aki. Kebetulan kemarin ini tukeran di tempat saya atau tukar tambah aki dengan yang saya telah perbaiki, dan di sini untuk aki ini sudah tidak bisa digunakan lagi tentunya. Oke, dan di sini untuk kapasitasnya ini untuk kondisinya seperti ini. Oke, sudah ada beberapa tulisan yang hilang. Di sini untuk kapasitasnya adalah 12 volt 6 Ah. Ini kebanyakan punyanya Vario maupun motor terbaru sekarang, motor injeksi. Oke, menggunakan yang 12 volt 6V. Oke teman, dan di sini akan melihat dari kondisi aki ini. Untuk kondisi fisik dari aki ini masih tergolong bagus atau lurus di bagian plastiknya. Kanan kirinya juga masih lurus. Oke, seperti ini. Di bagian sini juga. Oke, dan saya akan melihat voltase dari aki ini. Oke, ini tergolong aki yang bagus. Oke, untuk melihat kondisi aki ini, menurut pengalaman saya, ini semakin berat bobot aki maka akan semakin bagus kualitas aki di dalamnya. Oke, saya siapkan volt digital. Saya akan melihat nilai voltasenya. Oke, untuk voltasenya di sini cuman 4,6 volt, jadi sangat rendah sekali. Mungkin 30% atau 40% dari kapasitas sebuah aki 12 volt. Karena untuk aki 12 volt ini biasanya rata-rata normalnya itu 12,4 volt. Jadi di sini cuman sekitaran 4,5 volt atau sekitaran 40%, dan aki ini sudah termasuk aki yang tidak bisa digunakan untuk kelistrikan sebuah motor. Dan di sini saya akan coba mengecek di bagian dalamnya. Sebelumnya saya akan coba untuk menghubungkan sun restore ini. Oke, saya coba apakah ini benar-benar mengalami kerusakan atau tidak ada arusnya. Oke, saya coba pakai sun restore 5 watt 10 ohm. Oke, langsung ke 0 volt. Saya coba pakai lampu untuk memudahkan melihat kondisi aki. Ini saya pakai lampu dulu. Oke, lampu motor, lampu depan. Oke, langsung ke 0 volt. 0 volt dan tidak menyala sama sekali dari lampunya. Saya pastikan aki ini benar-benar mati total. Oke teman-teman, dan di sini saya telah membongkar atau menggergaji dari aki ini. Saya gergaji bagian yang paling aman dan tidak merusak dari sel di dalamnya. Oke, saya posisikan di sini, di sebelah dari penutupnya sini. Oke, karena ini untuk sebelumnya ini sudah pernah dibongkar. Oke, sudah pernah dilakukan perbaikan. Ini ada bekasnya dari penutupnya. Oke, ini jika diketuk seperti ini menempel dan ada suara. Oke, di sini saya gergaji pada bagian sini, kemudian di bagian sini. Oke, di atas selnya sedikit. Oke, di atas yang kotak sini. Oke, kemudian lurus ke bagian sampingnya sini.
kemudian lurus di bagian sini. Oke, di bagian sini. Oke. Oke, sini sudah saya gergaji dan saya akan melihat kondisi dalamnya apakah menyentuh dari selnya saat dilakukan penggergajian. Oke, ini sudah saya buka dan kondisi di dalamnya seperti ini. Oke, sudah saya bongkar seperti ini. Oke, dan di sini tidak ada sel yang terkena dari gergaji besi. Oke, seperti ini. Dan untuk penggergajian ini saya awali dari sini, kemudian saya yang kedua dari sini langsung ke bagian sini. Oke, terus ke sini, terakhir di bagian sini. Oke, dan di sini untuk kondisinya seperti ini. Ini saya biarkan sekitar 2 hari lebih untuk kondisinya di dalamnya seperti ini. Oke, saya akan coba bersihkan dulu. Oke, ini sudah saya bersihkan. Untuk kondisinya selnya seperti ini, teman. Oke, di bagian sel yang pertama di bagian kanan. Oke, ini masih rapi. Oke, ini ada agak merahnya, kehitaman. Oke, di sel ketiga juga ada. Kemudian di sel yang keempat ini agak beda warnanya, agak hitam. Apakah ini yang bermasalah? Kemudian yang warna putih yang sel kelima ini masih rapi, dan yang ke sel terakhir ini juga masih lumayan. Dan di sini saya akan coba untuk melakukan penambahan air aki pada setiap lubang di dalamnya. Oke, ini untuk setiap lubangnya karena cuman sekitaran 5 volt, saya akan cek di bagian lubangnya berapa volt. Ini satu lubang ini berapa volt. Oke, untuk satu lubang ini cuma sekitar 0,9 volt. Oke, sekitaran 1 volt. Sangat rendah sekali. Dan di sini saya akan coba tambahkan air aki biasa. Ini saya tambahkan air aki biasa, saya taruh di sebuah botol air mineral seperti ini. Kemudian saya kasih sedotan, saya masukkan bos. Ke lubang pertama 4,8 volt, lubang kedua saya masukkan bos. Lubang ketiga, lubang keempat. Oke, ini yang warna hitam tadi. Ini untuk voltasenya masih tetap di 4,4 volt, malah turun. Lubang kelima, yang terakhir lubang ke-6. Oke, dan untuk selanjutnya saya akan coba tes untuk kondisi dari aki ini. Oke, saya tes pakai sun resistor. Oke, bagaimana untuk kondisinya jika pakai sun resistor setelah ditambahkan air aki. Oke, tidak ada tanda-tanda, ini tetap 0 volt. Oke, dan untuk selanjutnya pakai dop lampu. Pakai dop lampu juga tetap 0 volt, tidak menyala dari lampunya. Oke, dan di sini saya akan coba lakukan perbaikan. Oke, untuk tahap selanjutnya. Oke, teman, di sini saya akan coba masukkan ke sistem pengisian. Oke, di sini saya hubungkan cabai negatif. Oke, dan merah ke positif. Oke, saya on-kan sistem pengisiannya dan bagaimana kondisi voltasenya. Oke, untuk kondisi voltase saat dilakukan pengisian, karena di sini akinya tidak normal atau
mati total, jadi arus yang masuk mungkin voltasenya 15,3, 15,3 volt. Saya akan melihat kondisi sistem pengisiannya masuk. Ini saya akan off-kan dulu. 6 volt. Saya akan coba lihat arus yang mengalir pada saat dilakukan pengisian. Oke, saya pindah ke ampere meter. Oke, saya pindah ke ampere meter. Oke, ampere meter. Saya capit yang sini ke positif, ini ke positif aki untuk melihat arus. Oke, seperti ini. Saya on-kan dulu. Oke teman, ini karena akinya tadi tidak ada voltase maupun tidak bisa mengeluarkan arus, jadi kondisi aki ini tidak ada sambungan antara plat selnya. Oke, di bagian sini ke sini setiap lubangnya ini ada sambungan setiap selnya, karena untuk aki 12 volt ini biasanya terhubung secara seri atau berjajar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saat dijumlahkan dari sebuah voltase aki 2 kali 6 ini 12 volt. Jadi di sini saat dilakukan pengisian, arus yang masuk cuman sekitaran 30 mA. Jadi sangat kecil sekali untuk arusnya. Oke, saya kembalikan ke voltase lagi, saya cek berapa voltase. Oke, saya on-kan dulu. Saya cek voltase. Oke, 15,3. (15,2). Dan untuk sistem pengisiannya ini saya menggunakan dari sebuah kiprok motor seperti ini. Oke, untuk sistem pengisian pada sebuah aki kering yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Oke, dan untuk sistem pengisian pada kiprok ini saya gunakan sebuah trafo, karena di sini untuk kiprok yang bawaan motor ini output voltasenya sangat cocok sekali untuk aki 12 volt. Ini sekitaran 14,5 volt outputnya. Jadi sangat aman sekali untuk sebuah perbaikan aki, walaupun dibiarkan sekitar 12 jam lebih saat kita lakukan perbaikan atau saat mengalami pelepasan atau penurunan voltase. Oke, di bagian sini ada beberapa pin pada kiprok ini. Oke, bagian atas adalah input yang berwarna putih pada sebuah motor Yamaha, Honda maupun Suzuki, ini sama yang warnanya hijau. Dan kemudian di bagian bawah ini adalah jalur ke positif aki, dan tentunya yang terakhir di sini ini adalah bagian negatif. Bagian negatif dari kiproknya sini yang terhubung ke bodi motor. Dan di sini untuk pin yang kiri bawah ini tidak digunakan karena di sini menimbulkan atau terhubung arus besar secara langsung ke bodi motor. Ini adalah jalur lampu pada motor. Jalur lampu utama, lampu besar pada motor. Ini jika terhubung ke sini sebuah trafo atau sistem pengisian dari sebuah alat pengecasan ini akan mengalami masalah, terjadi panas dan kemudian short. Teman, dan untuk aki untuk kiprok seperti ini, voltase yang dihasilkan saat dilakukan pengisian pada sebuah aki kering, baik pada saat dilakukan pengecasan maupun pada saat dipasang di motor, ini menghasilkan 14,5 volt. Ini standar sesuai dengan
kondisi aki kering sangat bagus sekali. Jadi aki kering ini sangat sensitif sekali terhadap voltase yang dimasukkan pada sebuah sistem pengisian di setiap selnya. Jadi maksimalnya ini untuk standarnya 14,5 volt, dan untuk memaksimalkan arus yang masuk ini sekitaran 15,5 volt. Dan di sini ada beberapa masalah jika suatu aki ini bisa mengalami seperti ini. Kita lihat dari kondisi di setiap selnya sini. Yang sel yang berwarna hitam ini adalah yang mengalami kerusakan parah. Ini kerusakan yang terjadi pada plat selnya. Ini plat selnya biasanya kalau saya lihat seperti ini, warna hitam ini, sel plat selnya ini pecah. Plat selnya pecah, dan tentunya ini tidak bisa digunakan lagi karena di sini untuk voltasenya 15,5 volt dan arusnya ini tidak bisa masuk. Ini bisa terjadi di plat selnya ini tidak terhubung sama sekali antara bagian platnya dan bagian di atasnya ini, bagian sambungan dari plat selnya. Ini bisa disebabkan oleh beberapa masalah pada saat saya lakukan perbaikan sebuah motor, kelistrikan motor yang memakai kiprok non ori seperti ini. Ini adalah perbedaan yang sangat vital sekali untuk sebuah aki kering. Ini adalah penyebab dari sebuah masalah aki kering jika digunakan. Ini biasanya jika mengalami kondisi seperti ini biasanya sekitar 1 sampai 2 bulan ini baru mengalami masalah ini. Untuk awalnya ini akinya normal, kemudian mengalami kenaikan suhu, dan kemudian mengalami penurunan dari kapasitasnya, dan setelah lama digunakan sekitar 1 bulan lebih ini yang terjadi. Arus tidak bisa masuk dan tidak bisa mengeluarkan atau menyalakan sebuah lampu. Teman. Dan untuk kondisi dari sebuah kiprok yang biasa, karena di dalamnya ini saya pernah bongkar ini untuk rangkaiannya, ada yang perbedaannya di bagian plus atau output yang ke jalur aki, dimana di sini untuk input dari spool ini langsung ada diode seperti ini, diode kecil seperti ini yang menyambung dari bagian spool ke pengisian. Dan yang lainnya ini jalur kabel kuning ke lampu motor. Di sini kabel kuning kemudian ke ground, ini terhubung langsung. Ada beberapa rangkaian SCR di dalamnya. Ini menghasilkan arus yang masuk ini sangat besar sekali untuk membatasi voltase dari lampunya ini supaya tetap stabil di 13 volt untuk jalur lampu. Jadi saat digunakan ini kiproknya mengalami kenaikan suhu, dan di sini ada perbedaan dari kiprok yang satu ini, yang ori dan yang biasa. Untuk yang ori biasanya ada SCR di dalamnya dan menghasilkan voltase 14,5 volt, dan di bagian sini yang biasa ini biasanya hanya terhubung sebuah diode, dan jika digunakan di motor saat dinaikkan putaran gasnya sama seperti ini, di sekitaran 16 volt, dan di sini bisa membebani aki dan bisa menyebabkan terjadinya kerusakan. Teman, dan di sini saya akan coba lihat kondisi aki ini apakah masih bisa diperbaiki atau sudah tidak bisa digunakan lagi. Saya akan mengecek dari voltasenya ini sudah mungkin sesuai dengan di video sekitaran 10 menit lebih. Teman, dan di sini untuk voltasenya saya akan coba off-kan dulu. Ini hampir mencapai 16 volt. Jadi saya pastikan arus pengisian tidak bisa masuk. Saya off-kan dulu. 8 volt. Saya akan coba tes pakai shunt resistor. Untuk shunt resistor ini menghasilkan beban sekitar 1 ampere. Mengalami kenaikan sedikit.
1,9 volt. Oke, saya coba pakai dop lampu motor. Dop lampu motor bos. Oke, terima kasih atas kunjungan teman-teman. Semoga teman-teman semuanya diberi kelancaran rezeki. Oke, dan semoga bermanfaat. Oke, saya tes dulu. Oke, 0 volt. Oke, tidak bisa menyalakan sebuah lampu. Oke, sebentar bos. 0 volt, tidak bisa menyalakan sebuah lampu, dan di sini mengalami kerusakan pada setiap selnya. Oke, seperti ini untuk kondisinya. Dan aki ini mungkin tidak bisa diperbaiki, walaupun bisa di sini bisa mengganti dari lubang di plat selnya ini yang bagian warna hitam. Ini adalah penyebab utamanya. Oke, karena di sini untuk kondisi seperti ini biasanya yang saya ketahui ini adalah over voltase. Oke, saat dipasang di motor kemudian dinyalakan dan diukur voltase dari sistem pengisiannya, ini bisa mencapai 16 volt. Oke, ini adalah yang terjadi bos. Oke teman, dan untuk alat cas yang saya gunakan adalah dari kiprok motor bawaan asli. Oke, seperti ini. Oke, dan ada beberapa LED di bagian sini, merah, hijau, dan biru, dimana yang merah ini adalah dimana voltase di antara 12 volt, yang hijau ini antara 12 sampai 15,5 volt ini menyala, artinya arus yang masuk voltasenya tetap aman jika LED hijau ini menyala, dan jika LED biru ini menyala, ini artinya voltase pengisiannya di atas 16 volt, jadi arusnya tidak bisa masuk. Arusnya tidak bisa masuk dan voltase yang dihasilkan cukup tinggi. Dengan menandai dari sebuah LED warna biru. LED warna biru ini menyala dan voltasenya di atas 16 volt. Jadi arus dari sistem pengisian ke aki tidak bisa menyimpan atau tidak terhubung ke dalam plat sel akinya. Oke teman, dan di sini saya gunakan sebuah trafo CT 5 ampere. Dan beberapa rangkaian komponen di dalamnya. Jika teman-teman ingin membuat atau merangkai dari sebuah alat cas, menggunakan alat cas, saya gunakan dari kiprok motor memakai trafo 5 ampere. 3 sampai 5 ampere. Ini jalur trafonya yang bagian 220 dan ada bagian 012 ini ke kipas angin. Kemudian di sini ada yang CT, bisa gunakan trafo CT, saya pilih CT dan 18 volt, CT ke negatif. Yang 18 volt saya kasih 2 buah diode. Ini jalur ke kiprok, input dari warna putih di kiprok, kemudian yang ground atau warna hitam ini ke negatif. Di sini saya tambahkan 2 buah diode untuk menghasilkan voltase 15,5 volt, dan jika dihubungkan langsung ke negatif ini 14,5 volt. Dan untuk warna hijau ini kiproknya seperti ini. Ini jalurnya seperti ini, dan warna hitam punyanya Honda, jalurnya seperti ini. Kemudian ada ampere analog, punya fuse, dan di sini adalah indikator dari LED warna merah. Dengan diode zener 9 volt, 330 ohm LED warna merah, dan yang kedua LED warna hijau 330 ohm 12 volt zener. Terhubung ke negatif. Dan untuk pendeteksi dari sel aki yang sudah mengalami kerusakan atau putus, yang LED biru, kemudian 330 ohm dan zener 15 volt. Dan di sini terhubung ke positif dan negatif aki. Teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat informasi ini tentang sebuah permasalahan aki, dimana untuk kondisi aki yang saya telah bongkar seperti ini, walaupun susah-susah digergaji, tapi saya lihat di sini sudah tidak bisa diperbaiki.
Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam otomotif, salam berkarya, salam sukses buat teman-teman semuanya maupun pemirsa dimanapun berada. Salam berkarya.